Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jaka Ramadan. Saya merupakan peserta latsar angkatan 36 NDH 34 kelompok 4. Nah, izinkan saya kali ini untuk mempresentasikan learning journal mengenai proses dan juga substansi pembelajaran agenda 2 tugas 2. Nah, gimana saja isinya? Yuk kita tonton. Ini dia learning journal agenda 2 proses dan substansi pembelajaran hari kedua. Nah, adapun secara umum nih teman-teman, metode pembelajaran latsar tahun 2022 ini dilakukan secara blended learning, yaitu pembelajaran mandiri menggunakan MOOC, distance learning menggunakan sinkronus dan asinkronus untuk metodenya, kemudian ada habituasi dan juga klasikal. Untuk pembelajaran mandiri ini dilakukan menggunakan MOOC. Kemudian untuk distance learning ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus yang juga saat ini sedang dilaksanakan untuk kegiatan agenda 2 di bawah bimbingan Ibu Emi Fatimah AKS MM. Nah, apa sih asinkronus dan sinkronus itu? Ini dia penjelasannya. Nah, asinkronus merupakan pembelajaran yang lebih fleksibel ya, karena dia bisa di waktu kapanpun dan juga di tempat manapun. Nah, ada pun cirinya ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran materi dari LMS ini bersumber dari materi yang diberikan mentor. Jadi sumber yang pertama adalah mentor untuk materinya. Kemudian yang kedua, pembelajaran materi dari LMS yang bersumber dari materi MOOC. Yang kedua berarti ada MOOC. Jadi untuk materi ini ada 2 nih, ada mentor dan juga MOOC. Kemudian yang ketiga adalah tugas tiap agenda dari LMS bersumber dari mentor. Jadi tugasnya itu hanya dari mentor saja. Kemudian hasil pengerjaan dari tugas kita upload juga di LMS tersebut. Nah, menurut saya ada kelebihan dan kekurangan nih. Yang pertama kelebihannya, materi mudah diserap karena menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Kemudian yang kedua adalah bisa kapan saja diakses karena tersedia 24 jam 7 hari. Nah, namun ada kekurangannya. Yang pertama menurut saya adalah kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta latsar. Hal ini memang proses pengajaran dilakukan secara mandiri ya, sehingga interaksinya terbatas. Kemudian yang kedua adalah internet terkadang tidak stabil sehingga mengganggu proses download bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tipe metode sinkronus ya. Kalau tadi asinkronus, kalau sekarang sinkronus. Sinkronus ini adalah pembelajaran materi secara tatap muka dengan mentor secara langsung menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi waktunya sama, tempatnya berbeda. Itulah sinkronus. Nah, kelebihannya menurut saya adalah yang pertama, dapat mendapatkan feedback langsung dari tutor apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua adalah materi bisa berkembang ke ilmu hidup untuk menambah motivasi dan semangat peserta latsar. Jadi tidak melulu tentang apa yang diajarkan saat itu, tapi juga berkembang nih mengenai ilmu hidup dan motivasi. Kemudian ada kekurangannya menurut saya ada 2. Yang pertama, internet terkadang tidak stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua adalah memerlukan device dengan spesifikasi tertentu untuk mengakses pembelajaran. Nah, dari situ kita beralih, setelah tadi metode kita beralih ke substansinya. Nah, substansi pembelajaran agenda 2 ini adalah core value ASN berakhlak yang memiliki kepanjangan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, dalam agenda 2 hari kedua dibahas umum, spesifik di akuntabel dan kompeten. Nah, adapun contoh implementasinya yaitu di Pelabuhan Perikanan Muara Kintab, yang pertama mengenai akuntabel yaitu melaksanakan tugas pengujian kelayakan kapal perikanan, penerbitan SPB dan LASATI dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku. Kemudian mengenai kompeten, contoh implementasinya adalah mengikuti pelatihan di platform e-jaring KKP untuk meningkatkan kompetensi kelayak lautan, kelayak tangkapan, dan kelayak simpanan kapal perikanan. Kemudian substansi yang kedua dari pembelajaran agenda 2 atau tugas 2 adalah pemilihan tokoh panutan berakhlak. Dari diskusi antara kelompok kami dipilihlah bahwa tokoh panutan berakhlak adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Banyaknya prestasi yang diraih serta kemampuan hard skill dan soft skillnya yang mumpuni membuat kami memilih beliau sebagai tokoh panutan berakhlak di substansi pembelajaran agenda 2 hari kedua. Demikian presentasi saya mengenai learning journal tugas 2 agenda kedua tentang substansi dan proses pembelajaran. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.